Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah pada kesempatan pertama dan yang utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, berupa nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama lagi adalah nikmat iman. Kita masih berada di dalam din yang diridhai Allah ini. Salawat serta salam selalu kita akan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua, peserta didik SMA Muhammadiyah Sewon yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kalian bagaimana kabarnya? Masih sehat, semangat ya dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat mengambil hikmah, dapat mendapatkan pahala di dalam Ramadan ini. Walaupun dalam keadaan berpuasa, tetapi kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang materi masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tentunya sudah mengerti ya, rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama adalah iman pada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah dan qadar. Ini hal yang sangat penting dan urgen ya. Kita akan membahas iman kepada Allah. Iman kepada Allah mencakup yang pertama adalah masalah tauhid, kemudian yang kedua adalah mengenai tidak melakukan kesyirikan. Masalah tauhid ya. Masalah tauhid ini jadi iman itu ya harus diyakini dalam hati, disampaikan dalam lisan, serta diamalkan dalam perbuatan. Masalah tauhid ada 3 ya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Bagaimana dengan tauhid rububiyah? Yaitu kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan, bahwa alam ini adalah ciptaan Allah, yang mengatur segala sesuatunya itu adalah Allah semata. Kita meyakini Allah yang Maha Esa dengan ya kita bersyahadat ya la ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid yang harus selalu kita lafazkan. Bahkan di akhir hayat nanti, kalimat inilah yang akan menyelamatkan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini menyangkut ibadah. Jadi setelah kita meyakini akan adanya Allah, kekuasaan Allah, kemahasaan Allah, maka kita harus beribadah apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Dan semata-mata niat ibadah kita itu hanyalah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah. Nah, tauhid uluhiyah mencakup ya ibadah tadi ya. Ibadah ada 4 hal. Yang pertama adalah ibadah dengan badaniyah, dengan raga kita sholat ya. Sholat ada sujud, ada rukuk, itu kan menggunakan badan kita.
kemudian kita tawaf pada saat haji itu kita berkeliling ya Ka'bah itu kan dengan raga kita. Kemudian hal-hal yang sifatnya ya dengan menggunakan badan kita untuk ibadah itu berarti tauhid ibadah badaniyah. Kemudian yang kedua adalah ibadah dengan harta ya, dengan harta yang kita punya itu namanya ibadah maliyah ya. Apa contohnya? Ya misalnya kita berinfak, kita sedekah, kita membayar zakat, itu adalah ibadah dengan harta kita. Yang ketiga adalah ibadah dengan lisan, yaitu qauliyah. Nah, apa saja contohnya? Misalnya kita bertasbih, subhanallah, kemudian kita bertahmid, alhamdulillah, bertahlil, la ilaha illallah, itu adalah ibadah dengan lisan kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ibadah dengan hati kita, yaitu qalbi ya. Qalbiyah. Jadi ibadah qalbiyah. Seperti apa ibadah qalbiyah? Yaitu perasaan kita cinta kepada Allah, kita takut kepada Allah, itu adalah ibadah dengan hati kita. Nah, ini sangat penting karena itu tadi bahwa segala sesuatu hanya kepada Allah, itu ibadah dengan hati kita. Baik, itu tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga ya tauhid asma wa sifat ya. Kita mengesahkan Allah dengan sifat, segala sifat-sifatnya. Kita mungkin Asmaul Husna itu kita hafalkan, kita sering lafadzkan, baca, dan kita dalami. Kita yakini ya bahwa Allah memang Maha Esa, Allah Maha Besar, itu sebenarnya sifat-sifat Allah ya. Tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluk. Allah adalah tiada satupun yang menyamainya ya. Dan tadi yang tauhid sudah, kemudian yang berikutnya adalah tidak musyrik. Ini penting sekali. Jangan sampai kita melakukan dosa yang paling besar ini, yaitu kemusyrikan. Musyrikan itu adalah dosa yang tidak diampuni kalau kita tidak taubat kepada Allah. Kita membandingkan Allah dengan segala sesuatunya. Ini tidak boleh ya. Allah Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang menyamainya. Kalau ini kita langgar, ini dosanya sangat besar ya. Itu menggugurkan keislaman, keiman kita ya. Nah, inilah yang perlu kita pahami, kita camkan dalam hati kita. Masalah iman adalah akidah, itu hal yang sangat penting yang tidak boleh kita sepelekan. Begitu anak-anakku sekalian, beberapa hal yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap selalu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada saat ini ya, saat bulan Ramadan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.